Terima kasih. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Teman-teman, apa kabarnya? Sudah lama kita tidak berjumpa. Kali ini temanya mungkin kurang begitu menarik ya. Doa permohonan apa itu? Memang ketika Ibu Regina bertanya kepada saya, tema apa itu, saya sambil jalan kemana, jadi sambil lalu aja saya hanya mengambil dari Injil hari ini. Jadi berdasarkan bacaan Injil hari ini. Nah, mari kita bersama-sama melihat. Tentang doa permohonan, menyoal berarti di sini adalah membahas, mempertanyakan, menggali bersama, berdiskusi, dan juga merenungkan bersama doa permohonan. Atau boleh dikatakan doa permohonan yang bukan yang cespleng ini, bukan soal doa yang manjur atau bukan, tapi doa yang menurut saya yang selaras lah dengan semangat kekatolikan, boleh dikatakan demikian. Tidak ada salah, tidak ada benar. Maka mari kita bersama-sama melihat, pertama-tama merenungkan Injil hari ini. Dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat itu dan memuji-muji Allah. Para sahabatku yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan Injil ini, mari kita bersama-sama melihat beberapa poin dari Injil tersebut. Saya menyebutnya mengunyah sabda. Mengunyah dalam tanda kutip artinya kita mencoba mengingat kembali, lalu merenungkan supaya maknanya kita mengerti satu persatu. Yang pertama, Injil itu diawali dengan penjelasan bahwa Yesus hampir tiba di Yeriko. Jadi kita bisa membayangkan Yesus ada dalam suatu perjalanan. Dan biasanya dalam perjalanan dia diikuti oleh para muridnya.
Dan karena ini sudah hampir tiba di salah satu tujuan, yaitu Yeriko, maka bisa dibayangkan yang mengikuti tidak hanya para murid, tetapi banyak orang. Maka bisa dibayangkan Yesus berada di tengah lautan manusia, dalam keadaan capek secara manusiawi, dan juga dikelilingi oleh banyak orang, sehingga sangat tidak memungkinkan dia melihat orang yang membutuhkannya. Nah, dalam hal ini, bagian kedua, seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Nah, seperti Yesus yang dikelilingi oleh banyak orang, mungkin kita yang juga dikelilingi oleh aneka macam persoalan hidup, kesibukan hidup, sehingga barangkali kita juga tidak sadar bahwa di dalam perjalanan hidup kita ada sesuatu yang mungkin kita tidak menyadari. Entah itu orang miskin, entah itu anak kita yang kurang kita perhatikan, entah itu karyawan kita yang kurang kita perhatikan, atau justru kita sendiri yang miskin, yang membutuhkan Yesus. Bahwa di dalam perjalanan hidup selalu ada yang membutuhkan Yesus. Itu yang pertama. Lalu orang buta tersebut yang eksis, yang dalam kenyataannya ada di dalam perjalanan Yesus, itu mendengar. Dan dia sudah mendengar banyak hal ya tentang sepak terjang Yesus ya. Maka sebetulnya dia sudah menanti-nanti. Menanti-nanti suatu saat dia bisa bertemu. Meskipun dia merasa tidak pantas. Oke. Dan bertanya. Jadi ini dua kata kerja yang sangat penting kalau nanti kita berbicara tentang doa. Mendengar dan bertanya. Ini juga berarti ada suatu upaya untuk mencari, bukan menunggu saja. Oke. Tentu saja orang buta ketika mendengar Yesus punya pengalaman extraordinary menyembuhkan banyak orang sakit di kota lain, ya dia kan sebagai orang buta tidak bisa datang ke sana. Maka hanya bisa menunggu. Tapi ketika sudah ada di kota yang sama, dia berupaya untuk mendekati Yesus. Yang tentunya tidak mudah. Maka ketika dia diberitahu bahwa yang datang adalah orang Nazaret, Yesus orang Nazaret, serta-merta saat itu pula dia berseru. Ya ini di satu sisi mungkin kurang sopan atau gaya orang jalanan atau yang namanya pengemis jalanan tidak punya sopan santun, tapi bukan soal itu. Masalahnya adalah kalau dia tidak berteriak, pasti tidak ada yang memperhatikan. Karena di tengah lautan manusia seperti itu, pasti orang buta, apalagi pengemis, akan dikesampingkan. Maka dia harus berteriak. Itu yang paling penting. Doa ada unsur teriakan supaya didengarkan. Oke. Lalu orang banyak menegur dia supaya dia. Nah ini menurut saya ada sesuatu yang ironis. Yang pertama tadi, orang-orang itu memberitahu orang buta, Yesus orang Nazaret. Jadi menarik bahwa awalnya orang banyak itu menjadi instrumen bagi orang buta untuk bisa dekat dengan Yesus. Menjadi alat, memberitakan yang benar. Tetapi dalam waktu yang singkat, orang-orang yang diundang untuk menjadi instrumen ini malah menjadi penghalang. Karena dia menegur dia supaya dia diam. Nah ini menjadi peringatan juga bagi kita yang adalah murid-murid Yesus yang diundang untuk membawa orang semakin dekat dengan Yesus, tetapi mungkin dengan
ketidaksadaran kita dengan tingkah laku kita justru membuat orang semakin jauh. Dan siapa orang banyak di dalam kitab suci ini tidak dijelaskan. Tetapi alangkah ironisnya kalau ternyata itu adalah para murid Yesus. Para murid yang seharusnya menjadi kaki tangan Yesus untuk betul-betul menjadi saluran kasih, kok malah menyuruh orang untuk diam. Nah, ini kan sangat ironis. Nah, lalu orang buta tetap berseru. Nah, this is something yang sangat penting kalau nanti kita berbicara mengenai doa permohonan. Ada perseverance, ada tekad kuat yang tidak mengenal putus asa. Ada determination, ada sungguh-sungguh usaha yang betul-betul ditunjukkan meskipun dia ditolak, disuruh diam, dihina, atau bahkan tidak diperdengarkan suaranya, tapi dia terus berusaha. Oke. Nah, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Yesus tentu bukan tidak mengerti atau dengan ketuhanannya, saya yakin Yesus tahu ada orang miskin, ada orang buta yang mengemis. Tetapi barangkali dengan drama seperti ini, dengan setting cerita seperti ini, Yesus ingin memberikan kesempatan. Pertama-tama bagi orang banyak, apakah mereka menjadi orang-orang yang bisa menjadi instrumen bagi dia atau malah menjadi penghalang. Lalu yang kedua, tentunya bagi orang buta, dengan cerita seperti ini menjadi jelas seberapa besar iman dia. Nah, rupanya Yesus menunggu saat itu untuk memberikan pengajaran kepada orang banyak bahwa iman akan menyelamatkan. Maka dari sini, dari upaya orang buta yang tidak mengenal lelah, bahkan tidak mengenal malu, Tuhan Yesus membuka hati. Bahkan dengan berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu. Ini kan pertanyaan yang sangat terbuka. Bahkan tadi kalau saudara-saudari, teman-teman, sahabat-sahabatku yang mendengarkan renungan saya pagi tadi, setiap pagi, ini seperti pertanyaan menawarkan segala sesuatu. Bisa ini sebetulnya. Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu, kayak jin. Ku beri 1 permintaan atau 3 permintaan, silahkan. Nah, yang membuat kita harus kagum dan harusnya menjadi contoh bagi kita adalah orang buta. Apa yang paling dibutuhkan? Ya, melihat. Orang lapar, apa yang dibutuhkan? Ya, makanan. Orang haus, apa yang paling dibutuhkan? Ya, minum. Nah, konsep yang paling mendasar inilah yang diungkapkan oleh orang buta. Dia tidak ingin yang lain-lain. Karena yang paling pokok, kerinduan orang buta adalah melihat. Maka meskipun tawarannya apapun yang kamu kehendaki, aku berbuat bagimu, dia hanya minta supaya aku dapat melihat. Nah, maka teman-teman, kalau kita berbicara mengenai doa permohonan dari konteks ini, salah satu poin penting nantinya adalah bagaimana kita mencoba mengenali apa sih yang paling kita butuhkan. Maka persoalannya adalah kadang-kadang kita itu kurang menyadari atau kurang mengenali diri. Apa sih yang sungguh saya butuhkan? Yang diminta justru yang lain-lain. Atau seringkali ada keluhan bahwa
doa permohonanku tidak dikabulkan Tuhan, atau yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berarti sebetulnya Tuhan itu mendengarkan dan mengabulkan, tetapi pengabulannya tidak sesuai dengan yang diucapkan. Barangkali karena memang kita tidak mengenali apa yang sungguh kita butuhkan. Ini salah satu aspeknya. Nanti kita bahas soal itu. Oke. Lalu Yesus bersabda, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, iman menjadi kata kunci. Oke. Apapun persoalan hidup kita, termasuk sakit fisik pun, iman tetap menjadi kata kunci yang sangat penting. Kalau kita sakit kemudian kita tidak mempunyai semangat untuk sembuh dari dirinya sendiri, dokter yang sehebat kayak apapun mungkin juga akan kesulitan. Maka memang kata kunci adalah optimisme, atau dalam bahasa rohaninya adalah pengharapan yang tidak pernah padam, atau dengan kata lain adalah iman bahwa Tuhan akan memberikan apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Kalau sembuh, pasti sembuh. Itu. Nah, orang buta melihat sembuh, lalu mengikuti dia memuliakan Allah. Nah, ini menjadi kata kunci yang juga menarik ketika orang mendapatkan anugerah apapun, tetapi kemudian dia mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Mempersembahkan hidupnya untuk memuliakan Allah. Tentu bagi kita tidak berarti kemudian ketika kita mendapatkan pengalaman, mendapatkan anugerah Tuhan lalu mengikuti dia dalam arti totalitas, loh yang enggak. Misalnya, tiba-tiba menjadi sangat religius siang dan malam berdoa di dalam gereja sampai tidak bekerja untuk anak dan istri, itu malah tidak masuk akal. Karena mengikutinya para awam, para keluarga dengan saya tentu berbeda. Kalau keluarga cara mengikuti Tuhan Yesus, ya bagaimana kita menghidupi keluarga kita. Itulah caranya mengikuti Yesus. Kalau saya ya memang harus secara fisik juga mengikuti Yesus. Nah, seluruh rakyat melihat itu dan memuji-muji Allah. Tentu itu sekali lagi bukan tujuan Yesus membuat miracle. Membuat mujizat bukan supaya dia dipuji-puji. Tetapi selalu dalam konteks mengajari para murid bahwa iman menjadi sesuatu yang sangat penting. Tidak peduli apakah orang akan melihat hal itu atau tidak. Oke? Jadi itulah Injil hari ini yang mencoba saya renungkan. Maka mari kita secara spesifik masuk ke dalam doa permohonan yang menjadi tema hari ini. Tapi tentunya kita melihat doa itu apa terlebih dahulu. Doa. Masing-masing dari kita mempunyai kriteria atau mengartikan doa, tentunya punya pengertian yang berbeda-beda, tapi saya yakin semuanya mempunyai garis kesamaan dari berbagai definisi yang akan saya sampaikan di sini. Kalau menurut Santa Teresia Kanak-kanak Yesus, doa, bagiku doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur cinta kasih di tengah percobaan atau pencobaan dan di tengah kegembiraan. Jadi menurut Santa Teresa, ini sangat dalam. Kalau bagi kita mungkin doa itu ya komunikasi dengan Tuhan. Kalau dia lebih bukan romantis ya, tapi lebih dalam gitu. Ayunan hati dan pandangan sederhana ke surga. Jadi ada keterarahan ke arah itu. Gitu. Keterarahan ke suatu realitas bahwa hidup itu bukan hanya secara duniawi, tetapi juga kita membutuhkan
sesuatu yang lebih rohaniah, yaitu surga. Atau arti yang lain adalah doa adalah persekutuan dengan Allah. Jadi bukan hanya berkomunikasi, tetapi persekutuan, persatuan, memberikan ruang dan tempat secara leluasa untuk berjumpa dengan Allah yang telah memberikan anugerah. Jadi lebih dalam daripada berkomunikasi ya. Ada suatu persekutuan, Allah sungguh hadir di dalam hidup kita. Maka sebetulnya doa seringkali bukan hanya soal rumusan, tetapi membuka hati dalam keheningan itu juga sesuatu bentuk doa yang sangat dalam. Doa tidak melulu dengan kata-kata. Lalu doa adalah perjumpaan untuk menanamkan kepercayaan total kepada Allah. Jadi doa adalah sekolah iman. Kan tadi iman itu yang menyelamatkan. Tapi bagaimana kita punya iman? Nah, doa menjadi sarana untuk memperdalam. Nah, lalu yang kedua ini yang general kita miliki atau yang kita pahami, doa adalah dialog. Doa adalah berbincang-bincang. Doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Oke. Selanjutnya ada lagi doa adalah mengaktualisasikan iman. Nah, ini juga penting ya. Bukan hanya belajar mendalami iman, tetapi mengaktualisasikan iman. Jadi bagi teman-teman misalnya aku ini beriman terhadap Tuhan Yesus, tetapi tidak pernah berdoa, itu henjikwai, aneh. Meskipun tentu bukan hanya doa, jadi iman itu harus diaktualisasikan dalam kata dan tindakan. Kata dan tindakan ya. Jadi harus lengkap. Kalau iman itu diwujudkan dalam tindakan doang. Tindakan yang penting kerja. Misalnya dalam keluarga kan kadang-kadang ada bapak atau ibu yang kurang romantis, mungkin yang penting kerja. Kata juga penting kadang-kadang dalam keluarga kan. Paling tidak sekali waktu lah, kalau pacaran mungkin sering mengatakan I love you. Tapi I think ungkapan cinta juga dibutuhkan. Gitu. Nah, meskipun kata-kata saja juga tidak cukup. Kata-kata saja nanti malah dikira ahli berkata-kata tapi tidak pernah bisa mewujudkan kerja kan lucu juga. Tapi sekali lagi, punya iman tidak pernah berdoa. Wow, ini pertanyaan yang besar bagi kita kalau tidak pernah berdoa. Nah, lalu yang terakhir ini juga yang tadi artinya berkomunikasi, tetapi ada satu poin yang menarik dan hati-hati di sini. Bahwa ternyata berdoa itu tidak hanya bercakap-cakap dengan Tuhan. Kepada orang-orang kudus itu ternyata juga disebut doa. Bahkan terhadap para ancestor kita. Kakek nenek kita yang sudah meninggal. Kita berkomunikasi, kadang-kadang kita mengunjungi makam, berdoa. Itu juga ada unsur berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itu juga doa. Tapi, nah gini, ada bedanya. Kalau doa dengan orang-orang kudus atau orang-orang yang sudah meninggal, itu namanya sebatas pada berkomunikasi dan memberikan penghormatan. Tapi tidak ada unsur penyembahan. Sementara kalau kita berdoa kepada Tuhan, tergantung bentuk doanya. Kalau hanya berdoa pribadi kayak misalnya berkata-kata itu berdialog. Tetapi kalau misalnya itu dalam bentuk misalnya adorasi, ekaristi, itu doa plus penyembahan. Sekali lagi, itu yang paling penting. Tapi
yang disembah adalah Yesus, sakramen Maha Kudus itu. Jadi yang harus sedikit dibedakan, karena nanti bisa dipertanya, berdoa kok kepada manusia yang lain. Berdoa dengan Tuhan dan berdoa dengan manusia yang lain tentu levelnya berbeda. Nah, lalu macam-macam doa ini saya hanya spontan ya. Spontan artinya yang dalam otak saya, jadi tidak saya cek di buku-buku. Jadi kalau teman-teman punya yang lebih lengkap bisa dilengkapi. Jadi ini doa-doa yang kita miliki, kekayaan gereja Katolik. Pertama, kalau berdasarkan waktu, itu kan misalnya ada doa pagi, doa siang, doa malam. Mungkin ada keluarga yang sangat tertib dengan ini, tapi mungkin ada yang bahkan tidak pernah berdoa, misalnya. Tapi sebetulnya dalam gereja ada tradisi itu. Rumusannya juga ada, doa pagi, doa siang, doa malam. Kalau mau rumusan yang lebih lengkap lagi, ini singkat kalau doa pagi, doa malam. Tapi kalau mau lebih lama, lebih formal, ini doa breviary yang biasa dilakukan oleh para pastor dan para biarawan-biarawati. Ada rumusan panjangnya. Kalau tradisi ini mau dikembangkan, itu baik. Lalu berdoa berdasarkan devosional doa, kayak yang kita lakukan misalnya rosario, litani, koronka, kerahiman ilahi, angelus, dan lain sebagainya. Ada aneka macam bentuk-bentuk doa devosional. Atau devosi-devosi terhadap orang kudus misalnya. Lalu berdasarkan kepentingan khusus kita ada doa makan sebelum makan, doa meeting, doa dalam perjalanan. Pokoknya segala macam kegiatan yang menurut kita ini sesuatu yang sangat penting dan hanya dengan kehadiran Tuhan kita akan bisa menjalankan dengan baik, maka berdoalah. Tuh. Lalu berdoa berdasarkan isi doa. Nah, disinilah nanti yang saya akan masuk, yaitu ada doa syukur, ada doa tobat, ada doa permohonan, ada doa ini, itu macam-macam berdasarkan isi. Cuman mengapa sekarang kok saya membahas ini? Karena kita itu tanpa sadar, kita kebanyakan ya, bukan teman-teman saja. Saya itu hanya mengobservasi secara general orang Katolik, bahwa tanpa sadar kita itu terlalu banyak fokus kepada ini. Kita itu hanya berdoa dengan begitu tekun ketika kita itu menginginkan sesuatu. Doa permohonan. Padahal ada aneka macam doa yang lain, tanpa sadar ini kurang kita perhatikan. Nah, lalu ini jenis ibadat, ekaristi, ibadat sabda, ada ibadat bacaan, ibadat karismatik, ada ibadat TC, ada aneka macam ibadat-ibadat yang betul-betul menjadi kekayaan gereja. Tapi jangan lupa ekaristi adalah puncaknya. Ini puncak dari segala macam ibadat Katolik. Maka kan sebetulnya di sini saya menyebut ibadat TC atau karismatik. Ini gambarnya TC ya. TC ini mungkin banyak yang sudah kenal. Ini TC ini nama desa di Prancis sana. Di sana itu ada seorang Bruder Roger yang sudah meninggal dunia. Sebetulnya dia bukan orang Katolik, tapi lebih ke Protestan. Nah, dia mengumpulkan orang-orang muda untuk berdoa dengan model lagu-lagu sederhana yang diulang-ulang. Jadi ini lebih ekumenis, lebih ekumenis, tapi sangat memberikan ketenangan. Banyak orang muda datang ke tempat ini dan ini berkembang di banyak negara. Lalu karismatik sendiri juga sebetulnya kalau kita melihat sejarahnya itu juga bukan dari Katolik. Awal mulanya itu dari Protestan. Tapi kemudian gereja Katolik bukan kok kita takut karena banyak yang suka karismatik lalu kita takut orang-orang kita menjadi Protestan, enggak. Tapi karena kita juga menyadari bahwa karismatik somehow tidak semua bisa menerima, tapi kita melihat ini sebagai suatu bentuk ekspresi doa lain
Yang kita yakin Allah juga bisa dalam bentuk seperti itu. Kan. Kalau doa Rosiero kan lebih hening. Nah, doa karismatik kan lebih ekspresif ya. Dengan haleluya, dengan gerakan, dengan apa namanya, mungkin tangisan dan lain sebagainya. Nah, itu kita yakin bahwa Allah juga bisa disentuh dengan cara seperti itu, bisa menyentuh dengan cara seperti itu. Maka kemudian Gereja Katolik membuka kemungkinan kelompok dari kita untuk membuat doa karismatik. Tetapi karismatik Katolik tetap harus mengedepankan Ekaristi. Itu syaratnya. Ekaristi tetap berkatan. Tentu kita mengenal ada pemberkatan jenazah, pemberkatan pengantin, pemberkatan rumah, bahkan saya tidak tahu apakah teman-teman biasa itu, yaitu bahkan ketika kita beli mobil baru atau barang atau panen kalau yang di desa-desa dan lain sebagainya, itu juga ada rumusan. Jadi di dalam Gereja Katolik itu sebetulnya ada aneka macam pemberkatan yang termasuk hal-hal yang barangkali kita tidak terpikirkan, tapi itu semua ada untuk mohon rahmat Tuhan, minta pastor paroki untuk mendoakan, di situ ada. Lalu kegiatan latihan doa sebetulnya ada retret, ada rekoleksi, ada camping, ada meditasi, ada yoga. Nah, ini pertanyaannya kemarin ada kelompok doa lain mempertanyakan ini. Jadi gini, sama dengan ketika saya menjelaskan tentang TC dan karismatik, ini juga bukan dari Katolik, oke. Tetapi ada yoga-yoga tertentu di India, karena saya pernah di India, yang diadopsi oleh Gereja Katolik, ada yoga Katolik, maka di rumah-rumah retret di India itu biasanya juga ada yoganya. Ini sebetulnya lebih ke meditasi ya, lebih ke meditasi. Jadi jangan takut kalau mendengar kata yoga, oh ini pasti ajaran sesat atau apa, enggak. Ada yoga Katolik yang bisa diterima. Oke, kalau retret rekoleksi pasti teman-teman sering mendengar. Kalau retret sendiri, retret terpanjang, kalau mau tahu itu retret menurut Santo Ignatius, Ignatian retreat, itu 30 hari. Panjang sekali. Nah, mungkin kalau awam susah ya. Tapi kalau untuk para Romo mungkin, untuk para Romo yang betul-betul ingin mengambil waktu khusus bisa retret 30 hari. Tapi lebih personal. Kalau umumnya para Romo itu setahun sekali, retret itu ya 1 minggu. Kalau 1 bulan nanti pekerjaannya terbengkalai. Oke teman-teman, jadi ini jenis-jenis doa. Nah sekarang mari kita masuk ke doa permohonan. Saya tidak berani mengatakan doa permohonan yang benar itu apa, enggak. Saya tidak mau mengatakan doa permohonan yang paling cespleng manjur itu bagaimana, saya tidak berani. Tapi saya lebih menggunakan istilah disposisi. Disposisi itu sebaiknya doa permohonan itu mungkin seperti ini, nah gitu. Sebaiknya itu berarti kan sangat subjektif ya menurut saya. Nah, pertama, berdasarkan Injil yang tadi kita mendengarkan bersama, menurut saya doa permohonan semestinya mempunyai unsur-unsur ini. Yang pertama, ada inisiatif dari kita berusaha mencari, kita berusaha bertanya, kita berusaha untuk mendekat. Seperti dalam kutipan Injil yang lain, Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, seperti itu. Jadi bagaimanapun harus ada usaha dari sini. Nah, lalu yang kedua, ini yang persisten tadi itu, yang gigih, kukuh, berkesinambungan, dan terus-menerus. Tidak ada jemu-jemunya menurut Injil Lukas. Doa yang tidak jemu-jemunya. Maka saya membahas di renungan harian hari Sabtu kalau nggak salah. Doa novena. Novena itu noven itu dari kata 9. Itu harus 9 kali. Terus ada novena 3 kali Salam Maria,
Lalu mungkin ada doa-doa tertentu yang berdasarkan sejumlah doa. Nah, lalu ada umat yang merasa berdosa atau merasa doanya tidak dikabulkan Tuhan kalau tidak genap. Gitu. Nah, saya mau mengatakan di sini adalah bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan jumlah, tapi lebih peduli pada kegigihan kita. Maka bukan soal doanya kurang atau tidak, tetapi apakah kita punya usaha untuk terus-menerus berdoa. Saya sebetulnya setiap malam berdoa rosario sebelum tidur dan tidak pernah selesai. Saya tidak merasa berdosa. Karena bagi saya itu hanya untuk membunuh waktu sebelum saya terlelap. Gitu. Nah, tentu saya ada doa rosario yang lengkap lain ya, yang dalam situasi normal. Tapi biasanya sebelum tidur daripada buka-buka WA atau buka-buka apa di HP, saya berdoa rosario dan tiba-tiba sudah pagi tertidur. Apakah itu dosa? I don't think so. Karena menurut saya bukan soal doanya lengkap atau tidak, tapi ada usaha untuk berdoa. Lalu memohon apa yang sungguh dan paling dibutuhkan, ini dia. It's not easy, you know. Anyway, Tuhan itu sangat baik. Sangat baik. Apapun pasti akan diberikan. Tetapi, nah kan saya mengatakan disposisi. Maka bagi kita, bagaimana kita tahu diri lah. Artinya, jangan spoil kebaikan Tuhan dengan meminta segala sesuatu. Kayak kita orang tua lah. Orang tua pasti akan memberikan apa yang anak minta. Tetapi anak-anak pasti juga harus berusaha untuk tahu diri dengan kapasitas dan kebaikan orang tua. Seperti saya sadar saya anak petani, tidak miskin banget, tapi juga tidak kaya, maka tidak mungkin saya langsung kayak orang-orang zaman sekarang, oh belikan motor, belikan mobil, nggak mungkin. Jadi tetap harus ada, bukan tahu diri, tapi lebih ke akal sehat dimainkan di sana. Oke. Lalu yang lain, kalau berdasarkan Injil Matius tadi yang sudah saya katakan, ini juga sangat penting. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan dapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya akan dibukakan pintunya. Nih, ini sabda Yesus. Apakah kita ragu? Karena sering kali berdoa kok kayaknya tidak didengarkan, maka resapi lagi kata-kata ini. Apalagi dari yang paragraf pertama ini ke paragraf kedua, sampai Tuhan Yesus itu menggambarkan ini loh. Tidak mungkin ada orang tua, seburuk-buruknya orang tua tidak akan melakukan ini. Misalnya anaknya minta roti kok malah dikasih ular. Saya katakan seburuk-buruknya orang tua, ya orang tuanya bahkan preman atau bukan orang baik-baik pun pasti akan tetap menjadi orang tua yang baik untuk anaknya, at least untuk memberikan yang sesuai yang diminta. Apalagi, nah ini punchline-nya itu, kata puncaknya, apalagi Bapamu di surga. Wow, tidak bisa dibandingkan. Oke. Selanjutnya, disposisi doa permohonan berdasarkan Injil Matius 17 ayat 20. Nah ini, gambar ini saya tunjukkan sebuah biji sesawi. Menurut saya ini juga penting ketika kita berbicara mengenai doa permohonan. Karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wah, kita mungkin mendengar, wah ini kayak apa ya? Benarkah? Saya mendengar lelucon di video
lelucon bahasa Jawa. Itu ngomong tentang sangar. Sangar itu serem. Seberapa sangarnya kamu, ini dialognya. Terus dia mengatakan, oh saya ini sangat sangar, saya ini sangat serem. Saya pergi ke Gunung Kidul, lalu gunungnya saya pindah ke utara, sehingga para pelancong bingung. Itu hanya lelucon. Tapi ini kata memindahkan gunung ini, apakah mungkin? Wow. Tentu Tuhan Yesus itu mengatakan ini sebagai simbolis ya, bukan dalam arti fisik gitu ya. Tetapi hanya mau mengatakan bahwa ketika iman kita, biji sawi itu menurut informasi adalah biji yang ini dibesarkan ya. Tapi sebetulnya merupakan biji yang paling kecil dari segala macam biji di dunia. Nah, maka dari gambaran itu, iman kita itu kurang, tapi seandainya bertambah sedikit kayak biji sesawi saja. Mungkin kata-kata yang lebih realistis adalah, meskipun kita mempunyai biji sesawi saja, kita akan bisa melakukan sesuatu. Meskipun tidak semuanya, tapi ada sesuatu. Bisa, we can make something, even though not everything. Nah, itu. Jadi, sekali lagi, ini sebuah gambaran yang kayaknya impossible, tapi justru iman kita dipertanyakan oleh Tuhan. Beranikah kita mempunyai iman berdasarkan ini? Artinya, iman bisa menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Oke. Selanjutnya, nah ini yang agak panjang. Ketika kita berdoa, permohonan. Menurut saya contoh yang paling amat konkret doa permohonan yang paling indah itu ada di dalam Bapa Kami. Bapa Kami memang tidak, isinya bukan hanya soal doa permohonan, tapi secara garis besar menurut saya inti permohonan yang ada di dalam doa Bapa Kami ini menjadi salah satu corak, menjadi contoh bagaimana kita memohon yang tepat kepada Tuhan. Nah, kalau mau dilihat secara alurnya, pertama, kalau kita mau mempunyai doa permohonan, ya jangan secara langsung lah. Kita juga kayak manusia, ada sopan santun, ada keindahannya. Saya waktu di Indonesia, di Lampung itu punya, sebetulnya bukan gila ya, dia agak mentalnya terbelakang, itu di Gisting, itu datang ke pasturan. Biasanya dia minta kopi kepada romonya, tapi romonya kadang-kadang, ayo kamu berdoa dulu. Udah, Bapak Putra Roh Kudus, Tuhan, kopi. Jadi dia langsung, Tuhan minta kopi ya. Itu teman-teman saya dulu waktu di Gisting Lampung. Sudah meninggal dunia. Nah, doa kita semestinya pertama-tama, meskipun doa permohonan, pertama-tama ayo kita menyadari, menyapa dulu Bapa kita. Kita sadari dulu Bapa kita itu, identitas Bapa itu kita sebut. Itu. Kita hormati dulu posisinya. Nah, kemudian kita muliakan namanya. Ini saya tidak mau membaca karena terlalu lama nanti. Ini harus ada unsur bukan basa-basi ya, tetapi untuk mengungkapkan syukur dululah intinya. Gitu. Lalu ini, permohonan pertama itu yang paling pokok adalah mendatangkan kerajaan Allah. Sebelum kita minta permohonan yang khusus-khusus itu, datanglah kerajaanmu itu merupakan suatu inti. Karena sebetulnya datanglah kerajaanmu itu berbeda dengan arti bahwa kayak datangnya Yesus untuk kedua kalinya atau akhir zaman ya. Bukan soal itu. Datanglah kerajaanmu itu artinya bagaimana kita menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika Allah
itu menjadi raja dalam keseharian kita, berarti kita berhasil mendatangkan kerajaannya. Tapi kalau kita hanya menghadirkan Tuhan bukan sebagai raja, sebagai patih, sebagai menteri, bukan sebagai presiden, ya berarti mungkin malah presidennya uang, rajanya uang. Nah, itu berarti kita belum berhasil mendatangkan kerajaan Allah. Intinya, mendatangkan kerajaan Allah harus menempatkan Tuhan sebagai everything sebelum yang lain-lain. Oke. Nah, lalu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, ini kata kuncinya permohonan itu. Permohonan itu bukan terjadilah kehendakku, tapi terjadilah kehendakmu. Pertama-tama itu yang dimohon. Di bumi ini. Nah, siapa yang harus mewujudkan kehendak Tuhan? Ya kita. Maka sebetulnya doa permohonan kita adalah bagaimana kita mewujudkan kehendak Allah. Yang pasti kehendak Allah itu yang terbaik bagi kita. Maka bagi teman-teman yang kadang-kadang merasa doanya tidak didengarkan, ya karena ini kita harus mengedepankan kehendaknya dulu. Soal kehendak pribadi kita bagaimana, pasrahkan saja pada Tuhan. Pasti akan memberikan waktu yang terbaik untuk diwujudkan. Lalu berilah kami rezeki pada hari ini seperti yang saya katakan tadi, mohon minta sesuatu yang paling dibutuhkan hari ini, saat itu. Bukan minta rezeki untuk sepanjang tahun, nanti kamu tidak berdoa lagi pada Tuhan. Setahun sekali nanti. Kalau minta rezeki tidak hari ini. Gitu. Nah, lalu ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah padanya ini. Ini juga menarik di sini. Pengampunan menjadi suatu perintah yang sangat tidak mudah. Tetapi bagaimanapun harus kita wujudkan. Dan bukan celakanya ya, tetapi konsekuensinya. Sebetulnya kita itu akan memperoleh pengampunan dari orang lain. Dari Tuhan bahkan. Itu berdasarkan kami pun mengampuni yang bersalah kepada yang lain. Maka kalau kita itu tidak mau mengampuni yang lain dari konsep ini, berarti dosa kita itu tak terampuni loh. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya kalau kita tidak mau mengampuni yang lain, secara otomatis Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Itu isi doanya loh. Kecuali doanya kita ganti. Nah lalu, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ini tentu yang doa permohonan yang juga sangat penting. Jadi sebelum kita minta yang khusus-khusus, yang paling penting adalah bebaskan dari yang jahat supaya kita secara kreatif dimampukan untuk mewujudkan yang khusus-khusus tadi. Meskipun, mohon maaf ya, jangan mengikuti saya. Saya kadang-kadang nakal. Bukan kok saya sok pahlawan atau sok hebat. Jadi kadang-kadang pencobaan itu menguatkan saya. Maka kadang-kadang dalam doa pribadi bukan janganlah masukkan kami. Tapi bukan janganlah, tapi saya katakan berilah saya obstacle. Berilah saya challenge. Supaya saya menjadi lebih kuat. Supaya saya lebih tertantang. Gitu. Tentu itu hanya doa pribadi saya. Tapi bukan berarti kalau saya menantang Tuhan, tidak. Sama sekali tidak. Karena menantang Tuhan itu kayak misalnya dulu ada pendeta di Amerika itu, dia khotbah itu memegang ular. Ingin meyakinkan kepada umat bahwa dengan iman ular akan kita kalahkan. Nah, dia pegang ular, digigit, dan meninggal dunia. Itu mencobai Tuhan. Atau di India ada suster kalau nggak salah, tapi mungkin susternya agak stres. Dia naik ke gunung, bukan gunung, dia naik ke biara, lalu loncat dengan sebuah keyakinan, dengan iman akan Yesus Kristus,
aku akan dilindungi. Dia meninggal. Itu dia. Jadi bukan maksud saya itu mencobai Tuhan. Oke, sekarang berdasarkan iman pengalaman saya, ketika saya ngomong tentang doa permohonan. Pengalaman saya ketika ingin berdoa, selalu ini menjadi konsep saya. Dalam doa-doa pribadi saya, secara otomatis di mulut saya yang keluar adalah syukur dulu. Otomatis itu. Meskipun intinya nanti memohon, tapi doa syukur, mensyukuri atas kebaikan Tuhan. That's the first yang keluar dari otak saya, dari mulut saya. Lalu kemudian setelah itu menyadari kedosaan saya, ketidakmampuan saya menanggapi cinta kasih Tuhan. Nah, setelah itu saya mau memberikan, menyampaikan doa permohonan saya dengan kerendahan hati. Itu pengalaman pribadi saya. Jadi supaya kita seimbang, bukan menjadikan Tuhan Yesus itu tempat sampah itu, minta ATM, minta terus, tapi tidak pernah memujinya. Lalu yang kedua, ini pasrah. Pasrah ini totalitas, ini memang tidak mudah, tapi bagaimanapun juga, ya cuma dengan kerendahan hati dan kepasrahan, kita tidak bisa memaksakan Tuhan. Oke, nah ada istilah di sini, Ecce Ancilla ini bahasa Latin dari kata-kata dari kata-kata Bunda Maria, yaitu let it be done according to your will. Jadi I'm the handmaid of the Lord, let it be done according to your will. Artinya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria juga berkata gitu toh, bukan menurut kehendakku, tapi terjadilah padaku menurut kehendak. Lalu Ecce Venio, ini motonya Romo SCY, ini dari Ibrani bab 10 ayat 5. Intinya sama dengan Ecce Ancilla. Aku datang, lihatlah Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi mengedepankan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Lalu selanjutnya, iman bahwa Allah pasti mendengarkan. Pasti mendengarkan dan mengabulkan. Meskipun kadang kita tidak saat itu atau saat ini kita tidak mengerti. Atau bahkan yang terjadi kok berbeda dengan yang kuharapkan. Misalnya, saya berdoa supaya saya sukses ujian. Oh, ternyata saya tidak lulus ujian. Apakah Tuhan tidak mendengarkan? Saya yakin dalam renungan saya, Tuhan mengabulkan doa saya. Tapi mengabulkannya tidak sesuai dengan kehendak saya. Karena Tuhan melihat bahwa saya ternyata kurang mempersiapkan di dalam ujian, maka pengabulannya adalah kamu harus belajar lagi supaya nanti kamu lulus. Jadi tetap mendengarkan. Hanya keputusannya tidak sesuai dengan kehendak kita. Nah, ini bisa diterapkan dalam doa-doa permohonan yang lain, bukan hanya soal ujian. Lalu selanjutnya, ini yang terakhir, penuh pengharapan. Yang namanya doa itu jangan pernah berhenti berharap. Ada lagu pop. Aku pulang tanpa dendam. Itu kalah mendekati cewek kalau itu. Nah, namun realistis. Nah, ini dia. Dengan akal saya. Misalnya ya, saya ini realistis meskipun sabda Yesus kadang-kadang kelihatannya, karena kalau kita menanggapi sabda Yesus secara letterleks itu kayak tidak realistis. Misalnya tadi memindah gunung. Tapi dari pihak kita harusnya lebih realistis dalam arti ini. Misalnya, saya Romo misalnya, tapi saya berdoa supaya saya menjadi presiden Amerika. Kan nggak masuk akal itu. Pertama Romo, yang kedua saya orang Indonesia, kok kepengen jadi presiden Amerika. Kalau saya ingin jadi paus, mungkin malah masuk akal. Meskipun ya tetap nggak mungkin gitu.
Tapi karena kan yang jadi paus itu kan para romo yang kemudian jadi uskup, yang jadi kardinal, terus jadi paus. Jadi masih ada jalurnya gitu loh. Karena semua romo adalah calon uskup. Hanya masalahnya saya calon selamanya, jadi tidak pernah jadi uskup. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi meskipun Tuhan itu menyediakan segala sesuatu, bahkan memindah gunung pun bisa, tapi ayo kita minta sesuatu yang lebih realistis dengan impian-impian yang kita miliki. Oke, terima kasih. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Selanjutnya dibuka kalau ada